Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar dan dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, Ibu harap Ananda semua setelah pembelajaran selesai, diharapkan Ananda mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi akun jurnal penyesuaian. Dan Ananda semua mampu membuat dan menyusun jurnal penyesuaian. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Nah, di sini sudah terlihat pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, kenapa kita perlu jurnal penyesuaian? Karena jurnal penyesuaian itu dilakukan untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di dalam neraca saldo. Kenapa saldo-saldo itu perlu disesuaikan? Agar saldo-saldo tersebut sesuai dengan kondisi saat ini atau sesungguhnya. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa tidak semua akun di neraca saldo itu perlu disesuaikan. Yang perlu disesuaikan adalah saldo yang berubah dari saldo semula. Nah, di sini ada 7 akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 2 akun saja, yaitu perlengkapan dan penyusutan aset tetap. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu perlengkapan. Nah, Ananda sudah pasti tahu apa itu perlengkapan. Perlengkapan itu adalah termasuk ke dalam harta lancar yang habis digunakan dalam satu periode akuntansi. Nah, namun ternyata masih tersisa di akhir periode. Nah, inilah yang perlu kita sesuaikan. Jadi, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Untuk lebih mudahnya, di sini Ibu sudah menyediakan neraca saldo. Nah, kita fokus pada akun perlengkapan terlebih dahulu, di mana sudah diberi tanda dengan warna kuning. Nah, kenapa perlengkapan membutuhkan jurnal penyesuaian? Nah, yang jadi masalah adalah pada saat kita membuat laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode, yaitu 31 Desember. Nah, pada saat kita membuat laporan keuangan itu, tentu saja sekarang posisi perlengkapan kita jelas tidak sama jumlahnya dengan yang sekarang, karena sudah terpakai oleh perusahaan. Nah, seperti yang Ananda ketahui bahwa perlengkapan itu adalah bahan habis pakai, sehingga lama-lama berkurang jumlahnya. Nah, lalu gimana Bu nanti kita menyediakan informasi laporan keuangannya? Sedangkan yang di neraca saldo yang ditulis yaitu pada saat pertama sebelum dipakai. Nah, oleh karena itu kita perlu mengecek terlebih dahulu atau menghitung tinggal berapa perlengkapan kita, berapa sisa perlengkapan kita. Nah, di sini Ibu sudah memberi contoh. Kita misalkan dari perlengkapan 20.000 ini yang tersisa adalah 4.000. Nah, maksudnya 4.000 ini adalah saldo sesungguhnya. Tapi di neraca saldo ini yang warna kuning itu yang tertera masih 20.000. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikannya agar hasilnya sama dengan kondisi saldo yang ada, yaitu 4.000. Nah, bagaimana? Nah, kita hitung. Nih, 20.000 ini kan letaknya di debit, berarti kita pada saat pertama membeli perlengkapan dengan nominal 20.000. Nah, sedangkan yang tersisa adalah 4.000. Jadi berapa yang terpakai selama satu periode ini? Nah, pembelian tersebut dikurangi dengan yang tersisa, yaitu 4.000. Maka yang terpakai adalah 16.000. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nominal 16.000. Nah, kenapa 16.000? Karena yang diakui adalah yang terpakainya. Jadi pada saat diposting ke buku besar lagi nanti, ini akan perlengkapan ini kan dikredit. Nanti diletakkan di bagian kredit dan 20.000 ini diletakkan bagian debit. Nah, artinya
Di buku besar, total perlengkapan itu 20.000 dikurang 16.000 dengan saldo akhirnya 4.000. Begitu untuk jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Nah, kita langsung masuk yang kedua, yaitu penyusutan aset tetap. Nah, aset tetap ini terdiri dari kendaraan, peralatan, tanah, dan lain sebagainya. Nah, aset tetap itu perlu disusutkan kecuali tanah. Karena aset tetap itu jumlahnya sama atau jumlahnya tidak berkurang seperti perlengkapan tadi. Misalnya seperti sampo, itu kan berkurang. Nah, tapi kalau kendaraan lama-lama akan menjadi aus. Misalnya seperti ini. Kita beli motor nih, kemudian kita pakai selama 1 tahun. Nah, kemudian harganya tentu tidak sama lagi pada saat kita jual dengan pada saat kita beli pertama. Nah, kenapa pada saat kita pakai pasti kondisinya semakin rusak atau kualitasnya semakin menurun. Sehingga kita harus mengakui adanya penyusutan nilai dari kendaraan tersebut. Nah, baik. Di sini sudah Ibu sediakan neraca saldo. Kita ambil aset tetapnya kendaraan ya, sebagai contoh kita ambil satu, yaitu kendaraan dengan ditandai dengan warna kuning, dengan nominal 200.000. Nah, kebijakan perusahaan untuk menyusutkan kendaraan itu, yaitu sebesar 10% per tahun. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, nominalnya bagaimana? Ingat, 10% dari kendaraan. Maka perhitungannya adalah 10% dikali 200.000, yaitu 20.000. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan 20.000 di bagian debit dan akumulasi penyusutan kendaraan 20.000 di bagian kredit. Nah, seperti itu untuk jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap. Nah, jika Anda tidak paham atau kurang mengerti, silakan bertanya melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga Ananda memahami materi yang disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.